Keluarga Katolik yang terkasih, selamat hari Minggu dan selamat hari Tuhan. Panggilan setiap murid ialah menjadi utusan Yesus yang menghadirkan berkat bagi sesama. Dalam diri seorang utusan selalu membawa pribadi yang mengutusnya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Seperti Yesus diutus oleh Bapa untuk keselamatan umat manusia, demikianlah sekarang Yesus mengutus para muridnya untuk menghadirkan keselamatan Bapa. Marilah kita melaksanakan perutusan Yesus sebagai seorang murid yang penuh sukacita dan menghadirkan keselamatan Allah bagi semua orang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, Engkau menghendaki keselamatan dialami oleh semua orang. Engkau mengutus kami menjadi utusan Yesus Kristus Putramu. Beranikan kami untuk menyangkal diri dan memikul salib dalam menjalani perutusan Putramu itu. Semoga kami tidak takut kehilangan segala-galanya dan lebih memilih Kristus sebagai yang utama di dalam kehidupan ini. Sebab Dialah Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi putranya atau putrinya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya demi aku, ia akan memperolehnya kembali. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar, ia menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya."
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Keluarga Katolik yang terkasih, perikop lengkap dari bacaan Injil Matius tadi berjudul Yesus membawa pemisahan dan bagaimana mengikuti Yesus. Yesus datang bukan untuk membawa damai di atas bumi, melainkan pedang. Matius bab 10 ayat 34. Pedang menjadi gambaran yang tegas bahwa warta yang Yesus bawa dan warta tentang Yesus yang dibawa oleh para murid akan menimbulkan dua kelompok yang saling bertentangan atau berseberangan. Satu sisi ada kelompok yang akan menyambut wartanya dengan gembira, dan kelompok lain akan menolaknya dengan tegas. Bahkan di dalam satu rumah pun akan terjadi pemisahan dan penolakan terhadap kelompok yang lain yang dilakukan oleh orang-orang seisi rumah itu sendiri. Setiap keluarga selalu mendambakan keutuhan, keharmonisan, kehangatan di antara anggota-anggotanya. Keluarga menjadi tempat dan suasana di mana setiap anggotanya menimba berbagai kekayaan hidup di dalam keluarga itu. Pertanyaannya, mengapa Yesus datang justru hendak membawa perpecahan di dalam keluarga? Yesus menggunakan gambaran ini untuk menjelaskan betapa pentingnya totalitas seluruh diri untuk berserah kepada Yesus sendiri. Seperti panggilan Nabi Elisa yang meninggalkan orang tuanya dan menyembelih seluruh lembunya, lalu mengikuti Elia untuk menjadi pelayannya. 1 Raja bab 19 ayat 19 sampai 21
seperti bacaan pertama pada hari Minggu ini. Demikian juga yang dilakukan oleh Santo Fransiskus dari Assisi. Dia meninggalkan orang tuanya, pergi dari rumahnya, bahkan melepaskan pakaian dari tubuhnya untuk mengenakan kain kasar sebagai ganti pakaian yang mewah dari keluarganya. Dia tinggalkan segala-galanya untuk hidup miskin bagi Kristus. Yesus lebih utama daripada ayah, ibu, para saudara, harta, bahkan hidupnya sendiri. Jika hendak mengikuti Yesus, orang harus berani mengosongkan dirinya. Siapa yang mengasihi bapaknya atau ibunya atau saudaranya daripada mengasihi Yesus, Yesus katakan, ia tidak layak bagiku. Dan seorang murid dituntut untuk memikul salibnya serta mengikuti Yesus. Murid yang berusaha untuk menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Sebaliknya, murid yang kehilangan nyawanya demi Yesus, ia akan memperoleh hidupnya. Bagian akhir dari Injil ini berbicara tentang peneguhan bagi para murid. Para murid merupakan utusan Yesus. Dan Yesus sendiri merupakan seorang utusan yang diutus oleh Bapa. Barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Perutusan Yesus berasal dari Bapa. Dan dari perutusan Yesus mengalirlah perutusan kepada para rasul dan gereja. Barang siapa masih takut kehilangan orang-orang terkasihnya, masih takut untuk memikul salibnya, masih takut kehilangan nyawanya demi Kristus, ia belum layak bagi Kristus. Ukuran kelayakan menjadi murid Kristus dan tidak ada jalan lain ialah totalitas berserah diri seutuhnya kepada Kristus. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk sakramen cinta kasih-Mu teristimewa Ekaristi. Ekaristi yang menggerakkan dan menghidupi kami untuk berkurban, untuk berbagi hidup kepada sesama, dan berani menyandang salib kehidupan kami masing-masing untuk berjalan di belakang Engkau, Sang Utusan Agung Bapa. Semoga kami boleh sampai pada kehidupan abadi yang Kau janjikan. Tuhan, Engkaulah segala-galanya di dalam hidup kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita
yang siap menjadi utusan Yesus dan kehilangan segalanya demi Kristus akan beroleh hidup darinya dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.